Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu di GBI Sen Surabaya. Kami undang semangat untuk persiapkan hati, kita akan segera menghadap Tuhan. Biarkan kami duduk diam di bawah hadirat-Mu Tuhan dan memandang wajah-Mu. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan bawa kerinduan hati kami Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang selamanya, hanya Engkau Tuhan tak terselami. Mari naikkan ucapan syukur kehadapan Tiada yang lain, hanya Engkau.
Nyanyikan dengan lembut sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan kami semakin masuk lebih dalam pujian dan penyembahan akan nama-Mu yang kudus Tuhan. Bahwa kami terhanyut dalam ucapan syukur kami. Thank you buat setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan. Kami merasakannya ya Tuhan, kami menikmati setiap berkat Tuhan. Kami akan mulai pada pagi hari ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.
biasa hari ini. Ajar kami untuk dengar-dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dapat bagian yang terbaik ya Tuhan, yang bisa kami miliki ya Tuhan, yaitu firman-Mu. Tiada pernah
bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa apa yang menjadi pujian ini menjadi pengakuan iman kami, menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa pimpin kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah zaman ini Tuhan, untuk kami benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami benar-benar menjadi umat-umat pemenang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan bicara bagi kami. Mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Mari Tuhan nyatakan kebenaran-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Wah, kita sudah masuk ke penghujung tahun ini ya. Nggak nyangka banget gitu ya, sudah 10 bulan kita lewati di tahun 2021. Kalau seandainya kita buka-buka catatan kita di awal tahun ketika kita memulai tahun 2021, kira-kira udah apa yang sudah ini tercapai, atau mungkin ada yang wah ternyata tahun ini begitu berat, jadi akhirnya berapa target itu nggak kesampaian ya, jadi akhirnya harus ditunda untuk mungkin tahun depan atau mungkin waktu-waktu berikutnya. Tapi apapun itu, apapun keadaan yang kita lewati, ketika target kita tercapai atau mungkin target kita tidak tercapai, satu hal yang kita tahu bahwa sampai hari ini kita masih bisa ada, kita masih bisa bersama-sama beribadah, kita masih bisa bersama-sama menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi kita dan pemeliharaan Tuhan bagi kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya percaya di dalam bulan-bulan berikutnya untuk mengakhiri tahun 2021 ini kita tetap maju dengan optimis, maju dengan penuh semangat gitu ya, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya. Oke, kita masuk bulan November tahun 2021, tentu masuk dengan tema yang baru gitu ya. Kalau tema yang kemarin mengerjakan keselamatanmu, masuk di bulan November ini kita masuk dalam tema yang baru, yaitu umat yang berkemenangan. Haleluya. Nah, dengan demikian hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema umat berkemenangan. Apa toh umat berkemenangan itu? Memang kita lagi bertanding atau memang kita lagi berperang atau kita lagi sementara kompetisi gitu ya, sehingga akhirnya kita ada yang menang, ada yang kalah, ada yang memiliki mental sebagai sang juara, atau ada yang mungkin memiliki mental sebagai seorang yang lemah, dan seterusnya. Apakah seperti itu? Nah, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana sikap yang benar harus kita sikapi kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu saya ajak langsung kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat pokoknya itu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara-saudara,
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Nah, dalam tema bulan lalu, kita belajar bersama-sama ya, terkait dengan bagaimana kita menghidupi keselamatan kita. Nah, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang saudara masih ingat, bahwa ketika kita hidup, pencobaan itu datang dari dua aspek. Aspek yang pertama itu datang dari internal kita, dari dalam diri kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi aspek yang kedua adalah datang dari luar. Dari orang-orang yang di sekeliling kita. Dari musibah misalkan, dari bencana alam, atau apapun itu yang datang dari luar yang menghampiri kita. Nah, saudara-saudara, terkait dengan firman yang dituliskan oleh Yakobus kepada jemaatnya, kepada pendengarnya ini, terkait dengan pencobaan yang datang dari luar. Gitu ya. Nah, apa itu pencobaan yang datang dari luar? Kita harus mengerti bahwa semua orang tentu mengalami pencobaan di dalam hidupnya, dan pemicunya itu yang pertama tadi ya, dari dirinya sendiri dan dari luar. Ketika penguasaan dalam dirinya itu masih lemah, dalam tanda petik ya, dia masih hidup sama seperti perumpamaan tanah yang baik dan tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh semak duri, atau tanah yang keras itu, sikap hati kita demikian seperti itu ya, kapasitas kita masing-masing begitu. Nah, kalau seandainya kita masih sama seperti orang yang hidupnya seperti tanah yang penuh dengan semak duri, ketika benih itu tumbuh akan dihimpit oleh masalah. Ini faktor eksternal ini. Masalah itu menghimpit diri kita, sehingga akhirnya apa benih yang telah kita dengar, firman yang telah kita pahami, itu akhirnya menjadi mati oleh karena kekhawatiran, masalah, persoalan yang menghimpit hidup kita. Begitu juga dengan tanah yang berbatu-batu, dan juga begitu juga tanah yang keras. Benih itu tidak bisa masuk ke dalam, datang iblis, mengambil, mencuri benih itu, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. Nah, apa yang terjadi di jemaat yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam proses penulisan suratnya ini adalah karena proses di mana ketika mereka percaya kepada Kristus, ini transisi. Kalau kita zaman sekarang sebagai orang percaya sudah bebas nih. Kita menjadi orang Kristen, kita bisa dilindungi oleh undang-undang dalam tanda petik ya. Kita diberikan kebebasan untuk bisa beribadah. Kita bisa diberikan kebebasan untuk bisa bertemu, melakukan komunitas, bergabung dalam sebuah komunitas kita dan memuji memuliakan Tuhan. Tapi di zaman itu mereka hidup di dalam proses transisi, dalam proses mereka menjadi dari seorang Yahudi menjadi seorang percaya pengikut Yesus, dan tentu mereka akan menjadi orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang penuh dengan masalah. Ini faktor-faktor eksternal yang menghimpit mereka. Nah, salah satu penyebab yang membuat mereka menderita adalah ketika mereka yang kaya, gitu ya, sebelum waktu mereka menjadi pengikut Yesus, sebelum sebagai orang percaya, mereka memiliki kekayaan, mereka menjadi tuan tanah, mereka menjadi seorang petinggi di bangsa mereka. Begitu, tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, gitu ya, mereka menjadi pengikut Kristus, salah satu bagiannya itu adalah sharing life gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam proses perkembangan gereja mula-mula, salah satu yang membuat gereja itu bisa bertumbuh adalah sharing life. Sharing life itu apa? Sharing life, sharing profit juga gitu ya. Yaitu berbagi hidup dan juga berbagi harta benda. Sehingga gereja yang kecil, komunitas yang kecil, jemaat yang miskin, jemaat yang berkekurangan, bisa terpenuhi apa yang menjadi milik mereka. Nah, dalam kondisi-kondisi yang begini, ada jemaat yang dalam posisi sebagai memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, memiliki harta benda, yang akhirnya mereka dalam tanda petik mengalami kekurangan. Kenapa? Karena mereka harus berbagi dalam proses transisi itu. Nah, dalam ketika mereka menghadapi persoalan yang demikian, datanglah pencobaan dalam hidup mereka nih. Nah, inilah yang menjadi nasihat Yakobus kepada mereka, untuk menyadari dalam hidup mereka, ketika mereka menjadi orang percaya, mereka berbagi, justru itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Jadi pencobaan yang mereka terima pada saat itu, dalam hal berbagi, dalam hal mereka mengalami penindasan, dalam hal mereka mengalami kehilangan sesuatu yang dalam diri mereka, mereka harus menyadari bahwa ketekunan itulah yang akan membuahkan mahkota dalam kehidupan mereka. Jadi
Semua itu menggambarkan perubahan kedudukan mereka sebelumnya. Ketika mereka menjadi orang yang belum percaya kepada Yesus dan ketika mereka menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tiba-tiba tantangan proses perubahan peralihan hidup mereka itu terjadi pada saat itu. Dan itu merupakan cobaan yang besar bagi mereka. Ketika mereka harus mengalami yang namanya penyangkalan diri, mereka harus mengalami yang namanya sharing life, sharing profit, semuanya untuk perkembangan Injil pada saat itu. Dan itu menjadi persoalan. Nah, Yakobus menulis surat ini dengan menasihati mereka bahwa berbahagialah mereka yang jatuh dalam pencobaan. Nah, pencobaan yang dimaksudkan adalah pencobaan-pencobaan yang demikian. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ketika Yakobus menasihati terkait dengan berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai pencobaan, karena hal itu akan membuahkan ketekunan dan ketekunan itu akan membawa mereka kepada mahkota kemuliaan di kemudian hari, maka kita harus mengerti bahwa untuk bisa sampai kepada titik itu, maka kita harus tahu betul kita ini di posisi yang mana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita berada di posisi sebagai orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, atau kita adalah orang-orang yang berada dalam posisi sebagai orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, inilah yang namanya peperangan kita saat ini. Peperangan dalam diri kita saat ini. Apakah kita hidup sebagai orang percaya, orang yang bertekun di dalam iman, orang-orang yang bertekun di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita mengejar sesuatu. Nah, ini yang menjadi nasihat Yakobus kepada jemaatnya, kepada pendengarnya pada saat itu untuk mengerti terkait dengan hal yang demikian. Apakah kita bagian dari dalam itu atau tidak? Nah, untuk menerangkan hal tersebut, Rasul Yohanes memberikan sebuah pernyataan yang lebih signifikan, yang lebih spesifik. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Yohanes berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi perhatikan baik-baik ayat ini. Di kesempatan yang lain, Rasul Yohanes juga menuliskan tentang dunia, tetapi berbeda pernyataan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17, Yohanes berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan yang kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. What? Bukankah Allah mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia? Gitu ya. Di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Tetapi kenapa ini kok kita dilarang untuk mengasihi dunia? Kenapa kita nggak boleh mengasihi dunia? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksudkan oleh Yohanes terkait dengan dunia yang dalam Injil Yohanes dengan dunia yang ada di dalam surat 1 Yohanes ini? Nah, untuk hal itu kita harus mengerti pemikiran Rasul Yohanes gitu ya. Ketika Roh Kudus mengilhami dia dalam penulisan surat-suratnya ini, dunia itu tidak bisa ditafsirkan menjadi satu makna, gitu ya, bumi ini, gitu ya. Nah, ketika Yohanes berbicara tentang dunia di dalam Injil Yohanes, dia sementara berbicara tentang dunia yang kelam dan manusia yang ada di dalamnya. Ketika Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi manusia yang ada di dalamnya, sesederhana itu. Tapi ketika Yohanes berbicara terkait dengan dunia yang ada di dalam Injil, di dalam surat 1 Yohanes ini, dunia ini adalah sebuah sistem yang membuat manusia itu, oknum itu, jauh dari Allah. Yaitu apa? Semua keinginan yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, jadi Yohanes menganjurkan jemaat Tuhan, menganjurkan kita supaya kita jangan mengasihi dunia. Mengasihi dunia yang seperti apa? Mengasihi dunia yang di dalamnya itu adalah sebuah sistem yang terorganisasi, yang bertindak bertentangan dengan Allah. Makanya Yakobus juga mengatakan bahwa ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dan kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya, orang ini yang melakukan pelayanan ini,
tidak dicemarkan oleh dunia. Sistem yang korup ini yang membuat manusia jauh dari Allah. Dan di dalam pasalnya yang keempat, Yakobus mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dalam konteks ini kita harus paham sebagai orang percaya yang menjadi umat yang berkemenangan adalah ketika kita memilih pihak kita ini siapa. Kita memilih pihak kita ini adalah Allah atau kita memilih pihak kita ini adalah dunia, yaitu sistem yang membuat kita jauh dari Allah itu. Nah, kata dunia yang dipakai ini adalah kata kosmos gitu ya. Jadi sebuah hal-hal yang lingkungan dan sasarannya itu terbatas di luar dari Allah. Berbeda dari Allah. Berseberangan dari Allah gitu ya. Jadi kalau seandainya tujuan Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, tetapi keinginan duniawi ini berseberangan, yaitu membawa kita menjauh dari Allah. Apa itu yang bisa kita temukan dalam diri kita terkait hal itu? Dalam konteks apa yang dikatakan oleh Yakobus kepada pendengarnya, kepada pembacanya pada saat itu adalah terkait apa? Ketika mereka merasa sulit di dalam hal berbagi. Ketika mereka merasa sulit, ketika posisi kenyamanan mereka itu merasa terganggu ketika mereka menjadi orang percaya. Nah, di dalam diri kita ini sebagai orang percaya pada saat ini, apakah yang mengusik kita dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang percaya? Sehingga akhirnya membuat kita menjauh dari Allah? Banyak hal. Yohanes mengatakan bahwa hal-hal yang demikian itu adalah terkait dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang membuat kita jauh dari Allah. Dan perhatikan baik-baik, apa yang dikatakan oleh Yohanes ini berkaitan dengan faktor dari mana? Faktor internal. Yakobus berbicara terkait dengan faktor eksternal, sedangkan Yohanes berbicara dari faktor internal, dari dalam diri kita. Gitu ya. Keinginan daging itu datang dari mana? Dari diri kita. Keinginan mata itu datang dari mana? Dari diri kita yang meresponi dari apa yang terjadi di luar. Keangkuhan hidup itu datang dari mana? Dari dalam diri kita yang meresponi apa yang ada di luar. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari selanjutnya gitu ya. Tapi kita harus perhatikan baik-baik. Ketika Yohanes mengatakan bahwa jangan mengasihi dunia, perintah ini jelas loh. Perintah ini diutarakan bukan jangan terlalu mengasihi. Tetapi sama sekali jangan mengasihi. Jangan mengasihi. Bukan jangan terlalu mengasihi. Dikit-dikit bolehlah. Tidak, bukan. Tapi jangan mengasihi. Artinya ini sebuah kalimat larangan yang jelas. Gitu ya. Bukan sebuah kalimat yang abu-abu. Ini sebuah bentuk perintah langsung. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di dalamnya ini kita dapat mengerti terkait dengan poin yang kedua itu. Kenapa? Karena hal-hal yang di dalam dunia itu tidak berasal dari Bapa. Hal-hal yang di dalamnya itu tidak berasal dari Allah. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah, perhatikan baik-baik. Kata keinginan daging ini bukan karena kita pengen sesuatu gitu loh. Pengen daging gitu ya. Keinginan daging, keinginan akan daging. Bukan itu. Tetapi keinginan daging ini adalah sebuah bentuk kecenderungan kita untuk jatuh di dalam dosa. Sama seperti yang kita renungkan terkait dengan surat kepada 7 jemaat di minggu lalu itu ya. Nah, apa yang menjadi keinginan daging kita? Ini yang harus kita lihat dalam diri kita. Sebab apa? Sebab keinginan daging ini adalah bagian di dalam diri kita. Semua bisa saja membuat kita jatuh. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang kita bisa kenali dalam diri kita. Apa yang membuat kita bisa jatuh? Nah, keinginan daging inilah yang menjadi sebuah perhatian penuh dalam diri kita. Kenapa jemaat ditujukan oleh Yakobus surat ini kepada mereka? Karena apa? Karena mereka masih hidup dengan memikirkan terkait dengan posisi. Mereka masih hidup terkait dengan kedudukan. Mereka masih hidup dengan status sosial dalam hidup mereka.
Sehingga ketika mereka mengikuti Kristus, ketika status sosialnya harus berubah, hartanya harus berkurang, kehidupan mereka harus berubah posisi. Ini membuat sebuah beban dalam diri mereka, sehingga akhirnya mereka merasa sulit untuk menghadapi itu. Sehingga diberikanlah nasihat oleh Yakobus kepada mereka bahwa berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dari semuanya itu akan menimbulkan ketekunan. Dan dari ketekunan itu kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, sekarang dalam posisi kita ini sebagai orang percaya, apa yang menjadi bagian dalam diri kita yang kita kejar? Saudara, bisa enggak kita kehilangan hal yang berharga dalam diri kita, tapi kita tetap bersuka cita? Bisa enggak? Gitu ya, misalkan tiba-tiba handphone saya rusak gitu kan. Bisa enggak saya marah? Bisa. Bisa enggak saya kecewa? Bisa. Tapi bisa enggak saya enggak marah? Bisa. Bisa enggak saya enggak kecewa? Bisa. Waktu saya pacaran misalkan seperti itu ya. Ini contoh aja. Ketika saya putus dengan pacar saya gitu. Bisa enggak saya kecewa? Bisa. Bisa enggak saya marah? Bisa. Bisa enggak saya uring-uringan? Bisa. Tapi pertanyaannya, bisa enggak saya happy-happy aja? Bisa. Bisa enggak saya punya sukacita? Bisa. Bisa enggak saya tetap senang, tetap melanjutkan hidup saya tanpa harus menangis? Bisa. Pada kenyataannya begitu. Saya sudah nangis-nangis, air matanya sampai bantal semua basah gitu. Tapi hidup saya masih tetap berjalan gitu. Karena pas waktu berjalan begini, kemudian hari, 5 tahun kemudian, mengingat momen itu, kenapa ya bisa nangisin orang kayak gitu ya. Nanti Vena gitu ya, di 5 tahun kemudian, kenapa waktu itu saya nangisin orang ini gitu ya. Gitu. Toh hidup saya tetap berjalan, bisa nggak? Bisa kan? Pada kenyataannya, pada hakikatnya bisa kan? Nah, semuanya itu tergantung apa? Tergantung kapasitas di dalam diri kita. Memandang hal itu menjadi sebuah yang menyakitkan atau sebagai hal yang menguji kita atau membuat kita menjadi lebih baik. Nah, Yakobus menuliskan suratnya kepada pendengarnya ini dengan tujuan bahwa apapun yang kamu alami loh, kekayaanmu harus berkurang, pencobaan yang kamu alami, kamu dikejar, status sosialmu berubah, semuanya ini akan menimbulkan ketekunan. Jadi dia sementara mengubah apa yang ada di dalam diri jemaat pada saat itu, pola pikir jemaat pada saat itu, sehingga kehilangan yang mereka terima, luka yang mereka terima, perlakuan yang mereka terima, itu tidak mengurangi sukacita mereka dalam hal mereka mengikuti Kristus. Nah, sebagai orang percaya, kita pun juga harus membangun konsep pemikiran yang demikian. Iman kita harus dibangun dalam hal yang demikian. Sukacita kita bukan tergantung pada pasangan hidup. Sukacita kita bukan tergantung kepada kekayaan. Sukacita kita bukan tergantung terkait dengan kebahagiaan yang dunia tawarkan bagi kita. Tetapi sukacita kita adalah mahkota kemuliaan yang telah kita terima dalam hidup kita. Sehingga itu akan membuat kita memiliki respon yang berbeda ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan yang sementara kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya kan? Jadi apapun yang terjadi di luar sana, situasi yang di luar sana itu di luar kontrol kita. Tapi meresponinya adalah bagian di mana kita mengerti bagaimana Roh Allah menuntun kita untuk meresponi hal tersebut. Kalau memang kita harus bersedih dengan orang yang sementara bersedih, kita bersedih untuk mereka. Kalau kita mau bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita, kita bersukacita dengan mereka. Tapi apakah kesusahan kita itu akan kita bawa terus? Yesus bilang tidak. Biarlah kesusahan hari ini selesai dengan masalah hari ini. Besok akan dengan kesusahannya sendiri lagi. Jadi kalau seandainya kita dalam pergumulan yang begitu besar yang kita alami dalam hidup kita gitu ya, dan membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi berbeban berat. Mari pahami. Jangan berlarut-larut dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika kita sudah berjalan dalam jalan yang benar,
kita harus hidup bertekun di dalamnya. Kenapa? Karena kebahagiaan kita kepada ujung di mana nanti kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Begitu kan? Kita bisa lihat aja tuh. Banyak contoh. Gitu. Ada orang yang kalau nggak punya pasangan, pusing 7 keliling gitu. Stres. Pokoknya harus punya pasangan. Sehingga akhirnya buang umpan di mana-mana gitu ya. Tapi ada orang yang enjoy hidupnya gitu ya. Bahkan kita sodor-sodor, ayo sama ini aja, nggak mau. Nggak mau terima gitu loh, ngapain gitu ya. Kenapa dia masih enjoy dengan hidupnya? Semua tergantung dari dalam diri kita masing-masing. Nah, pertanyaan dalam hidup kita adalah siapa yang ada di dalam hati kita. Ingat loh, yang membuat kita berat berjalan di dalam jalannya Tuhan adalah keinginan daging kita. Keinginan mata kita dan keangkuhan hidup kita. Dan semuanya itu berkaitan dengan apa? Mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Iya kan? Apakah karena saya punya pasangan, kemudian Yesus mencintai saya, mati bagi saya? Tidak. Apakah saya punya harta kekayaan, kemudian Yesus mau mati bagi saya? Tidak. Apakah saya memiliki status sosial yang tinggi, kemudian Yesus mau mati bagi saya? Tidak. Yesus mengasihi saya, mau mati bagi saya, menebus hidup saya, karena saya itu apa adanya. Jadi, karena saya dengan apa adanya saya ini, saya datang kepada Kristus dan tidak mau supaya apapun itu yang bagian dari luar itu, kekayaan, pasangan hidup, harta benda, membuat saya akhirnya teralihkan perhatian saya kepada mereka dibandingkan dengan Yesus. Nah, sebagai umat yang berkemenangan dalam hidup kita, persoalan-persoalan itu, pencobaan-pencobaan itu adalah faktor eksternal dalam hidup kita. Yesus, Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita ini adalah faktor internal dalam diri kita. Semalam di dalam PD juga saya jelaskan ini gitu ya. Alkitab mengatakan bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Nah, perhatikan baik-baik ini. Roh penurut kepada apa? Tuntutan rohani. Daging lemah kepada apa? Bukan kepada tuntutan rohani. Daging lemah kepada tuntutan kedagingan. Nah, supaya daging ini menjadi kuat terhadap tuntutan kedagingan, supaya kita tidak jatuh ke dalam persoalan mengasihi dunia ini, maka rohnya ini yang harus dipenuhi. Rohnya ini yang selalu dikuatkan. Selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu dekat dengan kehubungan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kedagingan ini tidak menjadi lemah. Tapi justru sebaliknya, ketika kedagingan ini diberikan makan dengan hal-hal duniawi, maka roh kita yang akan menjadi redup. Pertanyaan kita sudah memilih pihak yang mana gitu loh. Kita mau menguatkan rohani kita, atau justru kita mau memberi makan kepada kedagingan kita. Kalau kita memberikan terus makan kepada kedagingan kita, maka api roh itu semakin hari semakin redup. Tapi ketika kita senantiasa memberikan makan kepada rohani kita, maka daging ini semakin kuat melawan kedagingan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus terkait dengan tanah yang baik itu. Saya pernah menjelaskan mengenai hal itu ya. Sebenarnya tidak ada semua tanah yang benar-benar baik. Semua tanah itu sebelum menjadi tanah yang baik pasti ada batunya, pasti ada semak durinya, pasti ada banyak hama di situ, pasti ada juga yang keras di situ. Tapi untuk menjadi tanah yang baik harus diolah. Petani harus menggemburkan tanah itu, mengangkat semak duri itu sebelum ditanam oleh ditanam oleh bibit yang mau ditanam pada saat itu. Tanah itu harus digarap dulu. Tidak ada murni tanah yang langsung tanah itu baik. Tanah untuk menjadi tanah yang baik, semak duri harus dibereskan. Untuk menjadi tanah yang baik harus digemburkan. Untuk menjadi tanah yang baik, batu-batunya itu harus dibersihkan. Nah, hari ini kita belajar untuk menjadi tanah yang baik, supaya batu-batu itu dibersihkan, semak duri itu dibersihkan,
beri makan rohani sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kedagingan kita tidak menjadi lebih kuat daripada rohani kita gitu. Dalam kehidupan kita. Ini adalah rahasia yang begitu luar biasa Tuhan singkapkan bagi kita. Supaya kita bisa kuat menghadapi setiap pencobaan yang kita alami. Supaya kita bisa bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Sehingga kita bisa mendapatkan mahkota kemuliaan yang kita alami. Saudara, setiap kali kalau seandainya kita mengalami pencobaan, apa yang kita doakan? Kita selalu berdoa supaya pencobaan ini beres gitu ya. Selesai gitu ya. Tapi maksud tujuan doa kita itu selesai sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Benar enggak? Iya kan? Harus selesai sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi perhatikan ini. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini mind blowing gitu ya bagi kita sebagai orang percaya. Ketika dia berdoa, biarkan cawan ini lalu. Tapi apakah kemudian Yesus diselamatkan dari penyaliban? Tidak. Begitu juga dengan para rasul. Ketika mereka masuk dalam pencobaan yang begitu besar, mereka dianiaya. Apakah kemudian mereka ada superhero yang tiba-tiba datang menyelamatkan mereka? Tidak ada. Kita tahu Petrus mati dengan disalibkan terbalik. Markus mati dengan cara diikatkan tangan kaki kiri, tangan kanan. Dan semuanya ini kemudian sama kuda ditarik gitu ya, sampai tercabik tubuhnya. Ada rasul yang ditombak, ada rasul yang dipenggal, dan seterusnya. Artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapinya. Itu intinya. Bukan terkait dengan solusinya. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka ada sesuatu hal yang mulia yang sementara Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Petrus mau menghadapi itu supaya apa? Supaya Injil sampai kepada ujung bumi. Para rasul mau mengalami hal itu supaya apa? Supaya Injil sampai ke ujung bumi. Makanya ketika Yakobus menasihati jemaat supaya jemaat itu berbahagia, bertekun di dalam pencobaan itu supaya apa? Supaya Injil itu bisa sampai di ujung bumi. Kenapa? Karena sharing life, sharing profit itu adalah bagian di mana Injil itu membawa mendukung pekerjaan Injil itu sehingga pekerjaan Injil itu bisa sampai kepada tujuan pelayanan yang sebenarnya. Tapi ketika jemaat mengalami hal tersebut, mereka merasa sulit, merasa kesusahan dalam kehidupannya. Sehingga Yakobus menasihati mereka dan berkata, berbahagialah mereka yang jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang demikian. Kenapa? Karena dari pencobaan itulah akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan membawa mereka kepada mahkota kemuliaan dalam kehidupan kita. Dan kemudian, kenapa kita jangan mengasihi dunia? Karena dunia ini sementara. Yohanes mengatakan bahwa, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sementara ini dia akan lenyap dengan keinginannya. Orang yang mengejar-ngejar dunia, mereka akan lenyap dengan dunia ini. Mengapa demikian? Karena Allah menyatakan itu kepada kita bahwa di kemudian hari Tuhan sementara menyediakan bagi kita bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Bagi orang percaya. Kalau kita tahu bahwa janji itu nyata dalam hidup kita, ngapain kita mau dengan hidup di tempat yang lama ini, gitu loh. Ibaratnya begini. Vena sementara pakai handphone jadul gitu ya. Kemudian ditawarin, "Pen, kamu mau nggak? Ini handphone yang baru nih. Tapi untuk dapatkan handphone yang baru ini, handphone yang lama itu harus kamu lepasin, kasih ke orang. Mau nggak?" Kalau Vena benar-benar pintar, maka tentu dia akan lepasin handphone yang lama itu. Dan dia akan menerima handphone yang baru yang sudah di-upgrade. Yang OS-nya yang terbaru, kameranya yang terkeren gitu ya. Iya. Logisnya kan begitu. Iya enggak? Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang akan kita dapat ini yang lebih baik gitu loh. Tapi banyak kita terkecoh dengan apa yang menjadi jerat iblis ini dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dari tiga hal itu. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup itu. Sehingga kita mau menggenggam terus dunia yang akan lenyap ini dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, jangan. Jangan kau memiliki hal yang demikian. Jangan engkau mengasihi dunia.
Kenapa? Karena dunia akan lenyap. Tetapi orang yang bersandar kepada Allah, yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kita akan diberikan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru dalam kehidupan kita. Jadi jangan mau memegang yang lama ini. Tapi hiduplah dengan menanti-nantikan apa yang akan datang di kemudian hari yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, ini harus menjadi pegangan sebagai kita sebagai orang percaya. Akhirnya, ini menjadi selaras dengan apa yang Rasul Yakobus katakan kepada jemaatnya. Yaitu saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau saat ini kita sementara bertekun di dalam pencobaan yang kita alami karena keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan juga keangkuhan hidup kita, bertahan di situ. Jangan mau ikut-ikutan keinginan daging itu sehingga akhirnya kita terjerumus di dalamnya. Kalau memang pada saat ini kita sementara dilatih untuk terkait dengan hal memberi, lakukan, taat di situ, bertekun di situ, karena itu akan membuat kita menjadi tahan uji. Kalau saat ini kita dilatih dengan masalah rasa gitu ya, masalah rasa gitu ya, ya relakan gitu loh, belajar untuk melepaskan, belajar untuk maju, forward ke depan gitu ya, karena apa? Karena ada mahkota kemuliaan yang telah diberikan bagi kita. Jadi jangan lagi mau bertahan dengan barang yang lama ini gitu ya, barang yang lama. Jangan mau bertahan dengan yang enggak pasti-pasti ini gitu loh. Tapi maju ke depan, lihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita sehingga kita maju ke depan dan hidup di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-8 Yakobus mengatakan bahwa sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ketika kita sudah menjadi bagian dalam panggilan Allah, hidup menerima anugerah Allah dalam hidup kita. Jangan lagi kita mau menaruh kebahagiaan kita ini dengan standar dunia yang dunia berikan dalam hidup kita. Sebab apa? Hal itu tidak akan membuat kita tenang dalam hidup kita. Tidak akan membuat kita tenang. Yesus sendiri bilang, tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Karena apabila kita taat kepada yang satu, maka yang satu yang lain akan cemburu. Tidak bisa kita hidup dengan mendua hati. Karena orang yang hidup dengan mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, hiduplah bertekun di dalam iman percaya itu. Jangan lagi mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan mengerti bahwa saya, orang percaya, hidup dengan melakukan kehendak Allah adalah merupakan bukti bahwa saya sudah memiliki kehidupan yang kekal. Yang artinya pemiliknya akan tetap hidup selama-lamanya. Kenapa kita masih jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Karena mungkin dalam tanda petik, kita masih meragukan terkait dengan kehidupan kekal itu dalam kehidupan kita. Maka nasihat yang baik itu adalah hiduplah sama seperti besok itu Tuhan datang. Sehingga kita benar-benar hidup sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena kalau seandainya kita masih meragukan hal tersebut, maka kita akan bermain dua kaki. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan yang kekal dalam hidup kita, maka tentunya kita tidak lagi akan bermain-main dengan dosa. Kita tidak akan lagi bermain-main dengan keinginan daging. Kita tidak akan lagi bermain-main dengan keangkuhan hidup. Kita tidak akan lagi bermain-main dengan keinginan mata. Kenapa? Karena mata kita, hati kita, kehendak kita, semua tertuju kepada Kristus. Kita sungguh-sungguh mencintai Kristus. Dan Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Amin. Mau berbahagia dalam pencobaan? Amin. Haleluya.
Ingat, sekali lagi saya tutup dengan pernyataan terakhir ini. Melakukan kehendak Allah merupakan bukti memiliki kehidupan kekal. Yang berarti pemiliknya akan tetap hidup selama-lamanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Rasul Yakobus menasihati kami pada hari ini Tuhan. Ketika kami berada dalam berbagai-bagai pencobaan sama seperti jemaat mula-mula Tuhan, ketika dalam proses transisi menjadi orang percaya, mereka harus mengorbankan banyak hal Tuhan. Dan itu merupakan pergumulan yang berat bagi mereka terkait dengan kekayaan mereka, perubahan posisi mereka, kehidupan mereka pada saat itu Tuhan. Dan Yakobus menasihati mereka dan kami belajar pada hari ini Tuhan, bahwa berbahagialah mereka, berbahagialah kami yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena semuanya itu akan menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Yang berarti kami akan menerima mahkota kemuliaan Tuhan di kemudian hari. Saat ini Tuhan, mungkin kami masih bergumul sebagai anak-anak muda Tuhan. Masih banyak hal-hal yang membuat kami teralihkan perhatian kami Tuhan. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata Tuhan. Yang akhirnya mencuri perhatian kami sehingga kami kurang fokus di dalam panggilan hidup kami Tuhan. Hari ini kami belajar sebagai umat pemenang. Kami akan bertahan di dalam berbagai pencobaan. Kami akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu adalah bukti bahwa kami adalah orang-orang yang telah memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh kembali ke tempat kami, rumah kami, keluarga kami, lingkungan pekerjaan kami. Bahkan menghadapi setiap pergumulan yang sementara ini kami hadapi dengan kekuatan baru, dengan semangat baru yang dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Ibadah kita pada hari ini, angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.